Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permata Evangelini 203-028-083. Di sini saya akan memaparkan mengenai praktikum parasitologi yang membahas dan mengidentifikasi tentang telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Namun sebelum ke prosedur praktikumnya, perlu sedikit pemahaman mengenai Paragonimus. Nah, cacing Paragonimus itu dapat menyebabkan penyakit Paragonomiasis sp. Sebenarnya terdapat 9 spesies genom dari cacing Paragonimus. Salah satunya yang kita bahas itu Paragonimus westermani. Kemudian cacing Paragonimus westermani ini tergolong dalam famili Troglotremidae yang berhabitat di paru-paru dan dapat menginfeksi saluran pernapasan pada manusia. Infeksi Paragonimus westermani itu yang dialami manusia pertama kali muncul di Taiwan pada abad ke-19. Geografisnya, yaitu epidemiologi laporan dari WHO, tahun 2015 diperkirakan ada 20 juta yang terinfeksi Paragonimus westermani. Nah, endeminya di sini di daerah Cina, Korea, Jepang, kemudian Filipina, Taiwan, India, Pakistan, dan juga Indonesia. Dan ditemukan juga infeksi di bagian tropis Afrika Barat, yaitu di Kongo dan di Nigeria, terutama di Kamerun Selatan. Namun di sini jarang ditemukan terjadi di Amerika Serikat. Cacing dewasa Paragonimus westermani. Nah, ciri-cirinya bisa dilihat di sini. Cacing dewasa berukuran tebal. Nah, ukuran bentuk serta warnanya menyerupai biji kopi. Ukurannya panjangnya ini sekitar 7-12 mm. Oral sucker terletak di subterminalis. Ventral sucker, seperti dengan namanya, ventral di daerah tengah. Antara oral dan ventral sucker ini kira-kira mempunyai ukuran yang sama besar. Kemudian ada testis 2 buah yang melengkung dan saling bersampingan. Di sini ada ovarium besar melekuk dalam di sebelah lateral di bagian testis. Telur dari Paragonimus westermani ini berbentuk oval, kuning kecoklatan, dengan cangkang tebal yang panjang dan seringkali ini asimetris. Yaitu salah satu ujungnya rata, kemudian telur ini berisi dengan sel-sel ovum yang masih belum matang. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa baca siklusnya ini dari manusia terinfeksi dengan memakan krustasea yang air tawar mentah, yaitu dari makanan yang kurang matang yang dikonsumsi oleh manusia. Kemudian setelah itu metaserkaria di usus halus dan sebagian menembus dinding usus. Kemudian cacing yang baru saja dewasa ini tetap berada di usus halus, namun beberapa hari sebelum masuk ke kolom. Kemudian dia melintasi diafragma dan pleura. Nah, biasanya cacing dewasa ini biasanya berpasangan, kemudian memasuki jaringan peribronkial dari paru, dan cacing terkapulasi berpasangan oleh jaringan ikat inang dan berkembang. Kemudian telur yang belum berkembang disekresikan melalui dahak dan feses, kemudian menuju ke air tawar. Nah, ini Miracidium berkembang lagi di air, kemudian menetas dan menembus ke dalam siput. Kemudian Serkaria dibuang menuju air lagi, dan Serkaria akan menembus insang otot, kemudian kembali lagi entis sebagai metaserkaria pada krustasea. Nah, kita masuk ke praktikum dengan mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Nah, untuk alat dan bahannya bisa dilihat. Yang pertama, pemeriksaan Serkaria Paragonimus westermani. Kita letakkan keong pada cawan Petri, hancurkan cangkang keong ini dengan menggunakan mortar, seperti menumbuk dengan cara perlahan. Kemudian setelah keongnya sudah hancur, kemudian kita tetesi dengan cairan aquades. Itu merupakan sampel yang kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop steril. Yang kedua, pemeriksaan metaserkaria Paragonimus westermani. Di sini menggunakan krustasea kepiting, yaitu tahapannya kita keluarkan cangkang kepiting dari kepiting dan melepas insangnya. Dan kita periksa dengan menggunakan mikroskop. Nah, langkah kedua, bisa mengambil jaringan hepatopankreas dengan kita aduk rata di dalam karapas bagian keras dari krustasea, dan kita pindahkan, kita aduk aquades, ditambahkan ke dalam adukan. Kemudian sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit, dan kemudian supernata dituangkan. Pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernata dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Nah, proses sedimentasi diulang sampai supernata menjadi jernih dan sedimen diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Pemeriksaan telur cacing Paragonimus westermani. Di sini yaitu ada sputum dan feses. Di sini sputum harus dipelore dari saluran pernafasan di bagian bawah dan tidak termasuk air liur. Pengambilan spesimen dahak ini harus dilakukan di pagi hari. Kemudian diperiksa dengan beberapa cara seperti
dahak disentrifugasi, dan kemudian sedimennya diperiksa langsung dengan menggunakan mikroskop. Nah, jika dahak terlalu kental, kita bisa menggunakan natrium hidroksida dengan volume yang sama, dapat ditambahkan 3%. Kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Nah, sedimen tersebut dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen diperiksa dengan sediaan langsung atau pewarnaan. Pengerjaan sampel feses, kita menggunakan teknik CATOCATS dengan pemeriksaan keberadaan telur cacing dengan menggunakan mikroskop binokuler. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.